Oke guys, balik lagi nih di channel sepeda paling mantap-mantap se-Indonesia, apalagi kalau bukan di Daily Bike Jakarta. Kita mau bahas group set nih kali ini. Ini sebagai tips juga, sebagai acuan buat kamu yang pengen ganti group set, bagi yang dari mechanical mau ke elektrik, mau dari yang Shimano mau coba ke SRAM, atau bahkan dari SRAM mau coba Shimano. Tapi pengen tahu nih, kira-kira mana yang oke nih, menjadi pertimbangan gitu, kira-kira, oh gue bulat nih kayaknya nih, bakal ambil SRAM, oh gue bulat nih, bakal ambil Shimano. Untuk komparasi kali ini, kita bakal coba bandingin nih, antara Shimano dengan SRAM. Ini dua brand group set terbesar di dunia. Kenapa campingnya kita nggak bandingin? Karena pertama, Campy itu untuk di Indonesia jarang yang pakai gitu, populasinya sedikit ya, walaupun nggak sedikit-sedikit banget, cuman dibanding Shimano dan SRAM populasi Campy itu lebih sedikit, jauh lebih sedikit. Dan untuk yang kedua itu, Campy juga jarang dipakai sama atlet-atlet, bahkan atlet pro ya, di dunia itu juga jarang. Jadi kita kali ini bahasnya Shimano sama SRAM aja nih. Kita nggak semua group set juga kita kualifikasi. Jadi yang masuk kualifikasi kali ini itu sama-sama elektrik, baik Shimano ataupun SRAM. Dan ini sama-sama group set kelas middle to high. Startnya kalau dari Shimano 105, Ultegra, Dura S. Kalau di SRAM itu dari Rival, Force, sampai Red yang paling tingginya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita coba bakal bandingin nih. Oh ya, sebelum itu kita coba tarik ulur dulu nih tentang history dari group set. Maksudnya mana yang lebih dulu mempunyai group set gitu, pertama kali launching nih siapa duluan nih. Jadi sebenarnya itu yang pertama kali itu Campagnolo, Campy. Terus yang kedua baru Shimano, yang ketiga SRAM. Ini SRAM yang paling muda lah. Tapi entah kenapa Campy masih tetap kurang laku juga dibanding Shimano. Mungkin karena inovasinya agak kurang ya. Produk line up-nya juga agak kurang, nggak sebanyak Shimano. Nah, seberapa lama dalam dia menciptakan grup set sepeda itu juga menentukan kualitas pastinya. Karena apa? Dia pasti udah banyak nemuin problem, terus dia bisa gimana cara pecahin masalah tersebut, gimana R&D sebuah produk, gimana cara dia bikin inovasi yang baru, yang beda pastinya. Jadi jelas Shimano ini udah banyak hal-hal yang dia lewatin lah, dia dari R&D apa segala macam, dan pastinya ini harusnya reliable ya, dari umurnya dia sendiri. Kali ini kita juga bahasnya yang road bike ya, khususnya nih di road bike nih. Untuk gravel, untuk MTB mungkin nanti dulu. Mungkin nanti kita bakal bikin video terpisah. Kita kali ini fokus pada road bike dulu, terutama yang performance ya. Kita bandingin dari bagian atas dulu nih. Nah, ini pertama dari bagian drifter yang paling sering kena tangan, tempat senderan tangan. Dari SRAM dulu, coba. Nah, pertama dari luar. Hoodnya SRAM ini, kalau kalian sering ganti minyak atau bahkan setting drifter, hoodnya ini gampang banget melar, ntar jadinya kebuka kayak kelelawar gitu. Nah, ini jeleknya SRAM nih. Terus hoodnya SRAM ini, punuknya ini gede dan tinggi. Ini nggak cocok, kurang cocok lah sebenarnya untuk orang Asia yang mempunyai tinggi tuh yang ya 160-an sampai 170-an kecil gitu. Ini agak kurang cocok, handlingnya kurang enak. Untuk menjangkau lever rem juga agak susah. Ini lebih cocok untuk orang yang Eropa atau orang Indo juga bisa, cuman yang tingginya lumayan tinggi, 175 ke atas. Terus lanjut untuk shiftingnya, SRAM ini lebih simple. Hanya satu tombol, ini tombol turun, beratin sprocket ke bawah. Ini tombol naikin sprocket, ringanin ke atas. Terus selanjutnya, nah dia di bagian clamp drifternya ini, kalau kalian sering copot pasang gitu, ini gampang banget retak, entah kenapa. Walaupun torsinya udah sesuai, dia tetap aja gampang retak ke dalamnya ini. Walaupun nggak ngaruh
entah itu gampang turun atau apa itu nggak ngaruh, tapi ya tetap aja gampang retak di dalamnya ini. Bautnya dikencengin gampang retak. Dan kalau hoodnya melar ini hoodnya SRAM agak jarang ya di Indonesia. Kalau di luar jujur kurang tahu, cuman di Indonesia nih hoodnya ini susah lah dapetinnya gitu. Nah, kita lanjut coba lihat yang Shimano nih, drifternya nih. Nah, drifternya Shimano ini lebih simple ya, dan dia lebih ergonomis di tangan Asia terutama. Lebih tipis, lebih ramping lah, kita lihat lebih slim. Terus untuk menjangkau rem lebih enak, lebih dapet feel-nya. Terus hoodnya ini juga nggak gampang melar, nggak kayak SRAM. Hoodnya juga banyak spare part-nya. Terus dia juga nggak gampang retak nih bagian dalamnya. Bagian sininya kalau bautnya dikencengin nggak gampang retak. Orang ada yang pilih SRAM tuh karena tombol shiftingnya itu simple, cuman satu. Jadi nggak mau pakai Shimano, ribet, bingung cara pakainya. Terutama orang yang baru pakai elektrik atau yang upgrade nih dari mechanical ke elektrik, atau bahkan pemula yang baru naik sepeda. Lebih milih SRAM karena simple katanya untuk shiftingnya. Beda dengan Shimano, dia itu gini kan, dia ada dua tombol, ini untuk FD, yang sebelah kanan untuk RD nih, bagian nurunin sprocket atau naikin sprocket. Jadi kayak orang kebanyakan tombol bingung gitu pas goesnya. Nah itu untuk bagian drifter nih, kita compare nih SRAM dan Shimano. Lanjut kita ke bagian pengereman, kita ke bagian bawah. Nah Shimano ini sering banget ya bautnya ini karat pertama. Terus kalipernya ini gampang banget ngelupas catnya, keropos gitu, kena keringet, kena misal kita riding di peak deh, yang notabene anginnya itu angin laut lah, yang mungkin mengandung garam ya. Itu kena kaliper itu gampang banget keropos. Terus untuk rotornya, ini rotornya Shimano juara sih dia. Nggak pernah kita nemuin karat ya untuk seri-series yang tinggi ya. Nah untuk SRAM ini kalipernya ini kita nggak pernah nemuin kasus, atau bahkan ada mungkin sangat sedikit banget keropos gara-gara keringet catnya ngelupas gitu. Bahkan bautnya pun nggak karat. Nah itu salah satu keunggulannya SRAM. Tapi rotornya dia ini yang gampang banget karatan, terutama di bagian yang silver ini, yang chrome ini gampang banget ada bercak karat, walaupun karatnya nggak full, cuman tetap ada bercak karat gitu. Nah itulah masing-masing keunggulan dan kekurangan di bagian pengereman Shimano dan SRAM. Oh iya, ada satu lagi, brake padnya SRAM yang asli itu lebih susah ditemuin dibanding Shimano. Shimano kita punya stok banyak, lebih gampang lah dicarinya Shimano dibanding SRAM. Lanjut bagian crank. Jadi kalau kalian seumpama darurat atau kalian pengen coba bongkar di rumah gitu bagian crank, ini SRAM ribet loh. Dia mesti pakai kunci L8, terus torsinya juga besar banget. Terus dia ada part-part yang mesti disetelnya tuh harus pas, kayak preload adjustment. Terus ini juga sering hilang nih bagian ini nih, bagian pin spannernya ini sering hilang kalau SRAM nih, kalau udah copot. Nah itu salah satu untuk ngebuka crank ini nih yang gampang banget hilang. Lanjut setelah itu, kalau kalian misalkan mau upgrade nih crankset kalian non power meter, kalian pengen ganti ke power meter kayak gini, itu harus satu set dengan chainring. Jadi chainring, spider, power meter satu set, nggak bisa dibuka-buka. Crank ini kalau kurang kencang bakal oblak kanan kiri. Kalau kekencengan nanti bukanya bakal susah, apalagi kalian jarang buka crank, itu bener-bener susah banget. Terus apakah sejauh ini pernah ada keretakan atau apa? Pernah sih, cuman sangat jarang ditemuin. Ada yang retak bagian sininya, biasanya bagian dekat spider, bagian chainring gitulah, itu ada. Nah untuk BB nya juga dia BB khusus sendiri, namanya BB Duke di SRAM AXS kebanyakan nih. Tapi AXS juga tetap masih ada yang pakai GXP. GXP itu lebih kecil daripada Shimano, jadi BB GXP itu
bisa dicopot spacer GXP nya itu jadi BB Shimano BB24. Nah kebanyakan sekarang tuh dup 28,9 hampir 29. Itu yang kalian harus perhatikan kalau kalian ganti group set dari Shimano atau ke SRAM, atau kalian ganti crankset, misalkan dulu pakai rotor yang 30 akselnya atau rotor aksel 24 gitu. Nah kalian harus perhatikan juga BB nya ya. Nah kalau untuk Shimano ini akhir-akhir ini cranknya lagi mengalami isu ya, retak bahkan hancur, bahkan sampai kebuka gitu, kebagi dua. Ada IG-nya Tank Shimano, itu sering banget ngebagiin user yang pakai Shimano cranknya nih hancur, retak, pecah belah lah pokoknya. Itu lagi ada isu kayak gitu sekarang. Bahkan sekarang Shimano pun ngeluarin important message ya bagi pengguna crank dengan tipe-tipe tertentu. Itu coba dicek, diperhatikan apakah ada crack atau ada indikasi kerusakan, dan segera melapor pastinya, jangan dipakai lagi. Kayak gitu sih isunya sekarang. Nah untuk chainringnya Shimano ini enak banget nih kalau kalian mau ganti rotor, mau apa, ini adjustable lah, gampang dibongkar pasang, gampang kalian mau custom segala macem. Untuk buka cranknya juga gampang, nggak kayak SRAM. Kalau yang power meter memang agak ribet sedikit, ada tool khusus untuk ngebuka bagian kuncian power meternya. Cuman kalau yang standar kayak gini, ini gampang banget bukanya. Toolsnya juga nggak ribet, nggak butuh adjust apa segala macam, nggak. Ini bener-bener simple. Kalau kalian misalkan dari cranknya non power meter, kalian mau ganti crankset yang power meter punya Shimano, itu juga gampang. Kalian entah beli crank armnya aja atau satu set sama chainring juga bisa, kayak gitu sih. Nah BB-nya Shimano juga termasuk BB umum ya, aftermarket gitu, kayak ada rotor itu ada 24, terus berbagai macam lah. Kadang itu lebih banyak menyediakan aksel 24 dibanding dupnya SRAM. Jadi BB-nya ini gampang. Terus banyak merek BB yang menyediakan aksel 24 karena itu umum. Itu Shimano, mau kalian dari yang paling termurah yang ratusan ribu sampai ceramic speed itu ada semua jadinya. Jadi lebih gampang ditemuin lah dibanding SRAM BB-nya ini. Lanjut kita ke bagian FD ya. So far kalau bagian FD antara SRAM dan Shimano nggak begitu banyak beda ya, maksudnya sama-sama oke. Cuman kalau Shimano kalau setelannya kurang pas, itu sering banget chain drop ke dalam, ke bagian frame, kena frame. Cuman itu sangat jarang kalau kalian sering ngatur ini, adjust ini untuk ngepasin jaraknya antar chainring, antar rantai, itu jarang banget terjadi. Cuman kalau settingannya miss, itu bakal chain drop ke dalam. Kita coba lihat yang SRAM sekarang. Nah, kalau SRAM ini di bagian FD, kalau settingannya kurang pas, itu bakal chain drop keluar. Ini lebih sering saya temuin chain drop keluar karena settingannya kurang pas, entah dari spacer, entah mungkin dari settingan FD-nya kurang pas. Bahkan pernah nemuin ini sebenarnya aneh sih, crankset SRAM itu bawaan dari full bike ya. Itu ada power meternya dari brand full bike tersebut. Itu sepertinya itu dari cranksetnya sih yang agak ngaco, dari chainringnya ini nggak bisa shifting, entah kenapa. Nah setelah FD kurang lebih sama lah antara Shimano sama SRAM. Kalau untuk rantai nih, SRAM ini repotnya nggak bisa pakai rantai selain punya SRAM. Kalian bebas nih, grup setnya SRAM Red, SRAM Rival, SRAM Force. Mau pakai rantainya Rival, Force atau Red, terserah, bebas. Tapi yang penting SRAM AXS punya yang modelnya kayak gini, beda kan. Nggak bisa dia pakai KMC atau PYC. Kita udah pernah ngetes dan shiftingnya bener-bener kurang mulus, kurang oke banget. Jadi kalian mesti harus pakai rantainya SRAM punya. Kalau rantainya Shimano ini bebas, mau pakai PYC, KMC atau YBN, ya ban. Atau kalian bisa pakai Shimano juga, nggak masalah. Cuma ini
lagi-lagi ada isu nih, bukan sekedar isu tapi kita juga ngerasain lah. Rantainya Shimano yang di bawahnya Dura S 12 speed itu gampang banget karatan, cepet banget. Awalnya timbul bercak-bercak nih, lama-lama tadi ketutup karat semua. Itu lebih sering ditemuin di Ultegra sih terutama ya, yang saya pernah lihat juga. Kalau Dura S klaimnya dari Shimano, bahkan klaimnya dari Shimano pun nggak bakal karat nih yang Dura S. Cuman memang sih saya lebih sering ketemunya yang Ultegra. Kayaknya Dura S tuh belum pernah ada. Lanjut kita ke bagian sistem ininya nih, tenaganya, sistem baterai lah kita sebutnya. Kalau Shimano itu masih pakai baterai sentral. Terus ada kabel nih yang hubungin ke FD sama RD. Baterainya itu entah ada di seat post biasa di sepeda atau ada di bagian sini biasanya di bagian downtup. Itu beda-beda dari berbagai macam brand sepeda. Jadi dia masih semi wireless lah. Kalau yang 11 speed dari Drifter nih masih ada kabel dia itu ke baterai. Kalau yang 12 speed sekarang hanya ke RD dan FD. Itu masih semi wireless lah. Nah, beda dengan SRAM yang sudah full wireless. Cuman sebelum itu, ini nih kekurangan Shimano juga nih. Karena semi wirelessnya itu, beberapa sepeda kayak titanium, steel, yang kadang kabelnya udah di dalam nih, atau bahkan yang kabelnya masih lewat bawah downtup bener-bener keluar ya, inner shifter gitu, ya inner brake gitu kan. Nggak bisa pakai Shimano punya. Karena apa? Shimano tuh punya jalan kan dari baterainya ini untuk ke LD sama FD. Ada beberapa sepeda yang nggak ada bolongannya. Jadi kayak mesti mau nggak mau kalau rela ya harus di custom frame-nya, mesti kita bolongin biar ada lubang buat baterai, buat kabel dari baterai ke FD sama FD. Nah, kalau SRAM ini udah bener-bener wireless kecuali remnya. Kalau nggak kebayang sih kalau rem itu wireless itu kalau koneksi terputus atau habis baterai nggak bakal ngerem gitu, merosot terus. Jadi di mana letak baterainya SRAM? Nah, letak baterai SRAM ini ada di masing-masing komponennya kayak FD sama RD. Ini cuman ganjelannya dummy. Biasa ada baterai di sini, ntar kita kasih lihat baterai di sini. Terus di RD juga sama, ada dua jadinya. Jadi kalau semisal kalian amit-amit nih darurat di jalan, salah satu komponennya mati, misal kayak RD lah yang paling sering mati. Nah, kalian tinggal tukar aja baterai FD ke RD, jadi FD-nya mati. Ya kalian tinggal pilih mau channel kecil apa channel besar gitu kan. Itu gampang. Kalau Shimano habis baterai ya udah FD sama RD nggak bisa dimainin lagi, nggak bisa pakai lagi. Paling kalau kalian mau tetap pakai Shimano itu paling jumper, asal ada group set yang sama gitu. Misalnya 12 speed dengan 12 speed, 11 speed dengan 11 speed ya. Nggak bisa 11 speed ke 12 speed di jumper karena ukuran kabelnya beda. Ya itulah masing-masing kelebihan kekurangan dari sistem baterai dari dua brand ini nih. Oh ya, tadi ada kelupaan. Kalau pertama kali beli grup set SRAM baru, itu untuk ngecas baterainya benar-benar susah banget. Itu nggak tahu ya antara baterainya yang belum yang masih perawan atau chargernya yang masih perawan, tuh kayak mesti dicetek sampai berapa kali sampai orange di chargernya itu baru ngecas. Itu benar-benar lama banget kadang. Terus SRAM ini ada tombolnya nih untuk shifting di bagian FD sama RD. Jadi kalau semisal tes shifting atau apa, ini bisa dipencet aja nih tombolnya. FD apa RD mau naik atau mau turun bisa keduanya. Nah, lanjut kita ke bagian sprocket lah, bagian drivetrain belakang nih. Kalau kalian mau dari Shimano mau ke SRAM gitu kan, atau dari SRAM mechanical mau ke SRAM E-Tab AXS gini, itu kalian juga harus perhatikan free hub pada wheelset. Itu penting juga nih. Jadi kalau kalian ganti group set dari Shimano ke Kempi atau ke SRAM atau bahkan sebaliknya, itu free hubnya juga harus diperhatikan.
Untuk Shimano itu lebih gampang ditemukan ya di macam-macam wheelset, di berbagai brand wheelset dari yang murah sampai yang mahal itu Shimano udah pasti ada. Bahkan default bawaan wheelset itu Shimano sih kebanyakan. Kalau SRAM ini agak beda ya. Biasanya ditemukan wheelsetnya dari middle to high level lah. Jadi wheelset dari yang belasan juta sampai yang puluhan sampai ratusan juta itu ada SRAM. Jadi agak ribet memang. Tapi biasanya kan orang yang udah pakai SRAM ini kan udah ketara lah. Maksudnya dia udah pasti udah ada spare untuk beli wheelset juga yang sesuai gitu, yang menyediakan free hub SRAM-nya. Terus rasio chainring sama sprocketnya SRAM itu aneh. Depannya tuh kecil, ibarat kayak GRX Shimano lah. Jadi chainring dalam sama chainring luar kecil kayak gravel ukurannya. SRAM itu ada 4633, 4835, 5037 dan yang terbaru itu kalau nggak salah 5440 kalau nggak salah atau 55 sekian, pokoknya chainring super besar itu baru launching. Tapi yang biasa bawaan tuh 4835. Nah, sprocketnya ini juga aneh. Gigi sprocket paling kecilnya itu 10T, bukan 11T. Terus dia ada 1028, 1033, 1036. Cuman 1036 ini biasanya ditemuin di rival atau yang XPLR segala macam lah. Itu biasanya di gravel ya. Yang kebanyakan kepake sih 1028, 1033. Itu untuk rasio sprocketnya ini memang agak beda ya. Dari segi shifting gimana? Kalau saya pribadi cobain shiftingnya SRAM agak kurang mulus ya. Bunyinya kasar menurut saya shiftingnya. Cuman balik lagi ke pribadi masing-masing atau mungkin gaya berkendara, gaya ridingnya mungkin sesuai pribadi. Gimana cara shiftingnya apa segala macam. Tapi menurut saya agak kasar untuk SRAM ini. Nah, kalau Shimano ini rasio sprocket dan cranknya ini umum lah, wajar gitu, karena mungkin lebih sering pakai Shimano, lebih sering dengar Shimano. Dia punya ukuran 5034, 5236, itu 105 Ultegra Dura S. Dura S, khusus Dura S, dia bahkan menyediakan yang 5440T itu. Nah, untuk ukuran sprocket 105 Ultegra sama Dura S itu ada sprocket di 34. Dura S sama Ultegra ini ada 30 sama 34. Kalau untuk 105 dia itu startnya dari 34 paling kecilnya dan paling besarnya itu 36. Jadi kayak benar-benar khusus untuk climbing. Nah, untuk Shimano ini 12 speed, startnya dari 11 dan dia rasionya agak rapet nih di 12 speed ini. Jadi saya ngerasa sih lebih mulus ya shiftingnya dibanding SRAM ya. Entah mungkin karena rasionya atau mungkin dari material yang dipakai atau dari bentuk giginya atau rantainya segala macam. Mungkin itu pengaruh juga. Oh ya, tadi kelupaan nih, bagian ngecasnya gimana? Shimano ini ngecasnya simple. 12 speed ini hanya dari RD, dari sini tinggal colok satu set, kecas semua. Alias baterai sentralnya sih yang sebenarnya kecas. Nah, kalau baterai sentral kecas kan dia otomatis ngasih daya ke RD dan FD. Kalau SRAM itu ngecasnya agak ribet. Dia cuma ngasih charger satu untuk satu baterai. Jadi kalau kalian mau ngecas harus ganti-gantian. Ngecas itu kan lumayan ya, sekitar 3 jam mungkin, sekitar 2-3 jam itu lumayan. Cuman pasti yang lebih sering habis sih di SRAM itu bagian RD, karena lebih banyak shifting RD dibanding FD. Terus ada satu hal juga nih, sepele sih, hal kecil lah, cuman ya ini harus diperhatikan juga. Itu bagian anting frame. Beberapa brand itu ada yang antingnya khusus, jadi misalkan kayak antingnya hanya untuk Shimano, hanya untuk SRAM gitu. Cuman memang yang default bawaan biasanya Shimano, jadi lebih gampang ditemuin untuk Shimano ini nih. Nah, kalau secara pribadi nih, saya milih antara Shimano atau SRAM.
Dulu waktu awal-awal lah saya lebih tertarik ke SRAM. Karena apa? Dari segi desain, dari segi model tuh kayaknya keren gitu. Terus wireless gitu. Pokoknya bener-bener keren deh. Tapi semenjak itu mulai ke sini saya udah mulai ke Shimano nih. Pas saya coba di bagian hood ini kurang enak bagi saya, terutama hoodnya ini karetnya kasar, nggak kayak Shimano. Terus untuk off saddle ini Shimano lebih enak, pas pegang punuknya ini lebih dapet gripnya. Terus entah kenapa di Indonesia harga group set SRAM itu lebih mahal, mau yang power meter atau non power meter lebih mahal dibandingkan Shimano. Shimano sekarang udah lebih terjangkau lagi nih. Terus Shimano juga terkenal grup setnya semua orang, entah itu 105, Ultegra. Sekarang banyak juga kok yang pakai Ultegra di i2 12 speed, itu sering banget saya lihat ya. Saya juga cukup terkesima sih dengan Shimano ya. Bahkan di kelasnya dia pun yang 105 mechanical itu dipakainya juga udah enak, shiftingnya juga udah bagus, udah keren lah pokoknya. Nah, untuk after salesnya gimana nih dari masing-masing brand ini? Waktu dulu pas awal-awal COVID gitu, memang banyak sih, cuman nggak sebanyak itu. Cuman maksudnya lumayan sering ditemukan lah klaim untuk SRAM ini ya. Kayak entah drifternya nggak mau connect atau RD-nya atau gimana lah segala macam, itu ada problem lah. Cuman nggak jadi problem yang besar di seluruh dunia, enggak. Jadi kita coba garansi, itu lumayan agak lama sih untuk proses klaimnya gitu segala macam. Dan saya takjub nih sama proses klaimnya Shimano. Shimano ini untuk klaim ini kalau saya jujur boleh ngomong ya, itu saya pernah dikasih tahu laporan ke Shimano Singapura gitu selaku distributor bagian pegang Indonesia gitu lah, maksudnya distribusinya apa segala macam. Ini cuman 15 menit dari kalian foto barang gitu kan, foto barang, kodenya, invoice segala macam, report ke sana dari websitenya dia ada khusus, itu responnya 15 menit kurang lebih segitu. Jadi kalau in case kalian misalkan kenapa-napa gitu dalam masa garansi, untuk Shimano ini bener-bener cepet banget. Ya membutuhkan waktu paling untuk kayak kirim barangnya gitu dari distributor Indonesia, dari Shimano Indonesia, nggak langsung dari Singapura. Kayak misalkan itu bisa langsung entah digantiin, atau bahkan kalau misalkan barangnya nggak ada di Indonesia, kalian dikasih pinjam penggantinya dulu. Dulu pernah ada klaim Ultegra ya, RD Ultegra, klaim di approve nih klaimnya nih, bisa. Cuman stoknya lagi nggak ada RD-nya, dikirimlah RD Dura S. Itu kayak hoki banget sih, bisa cobain RD-nya Dura S di grup set Ultegra, yaitu 12 speed. Kayak gitu sih, jadi saya lumayan terkesima dengan after sales-nya Shimano punya. Oh ya, dari masing-masing ini warranty-nya nanti kita coba tampilin ya, berapa tahun. Jadi gimana menurut kalian, atau ada yang kita kurang sampaikan mungkin yang kalian tahu, kalian boleh coba kasih tahu kita juga. Kalau dari segi bobot gimana nih? Ini banyak banget yang orang lebih perhatikan lah. Menurut saya lebih ringan Shimano Dura S ya dibanding SRAM Red. Coba nanti kita tampilin data-data lengkapnya ya. Cuman sejauh ini kalau bangun sepeda lebih ringan pakai Dura S. Walaupun hitungan partnya lebih banyak Shimano sih dibanding SRAM. Jadi apa sih sebenarnya kita bikin video ini? Ya kita biar ngasih tahu aja. Masing-masing dari segala sesuatu tuh ada kelebihan dan kekurangannya. Contohnya kayak gini nih, Shimano sama SRAM. Ada kelebihan kekurangan yang harus kalian korbanin gitu, yang bisa kalian dapatkan gitu. Jadi biar kalian kira-kira bisa lebih timbang-timbang nih, mana yang lebih oke dan mana kekurangan yang bisa kalian terima gitu. Oke, sekian dulu video kali ini tentang perbedaan dari grup set ternama nih, Shimano dan SRAM. Kalian boleh komen di bawah nih, kita sharing bareng-bareng, kalian kasih tahu nih kira-kira apa yang kami salah ucap atau ada yang kurang, kalian boleh kasih tahu di bawah.
like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe ke YouTube Daily Bike Jakarta biar lebih mantap-mantap lagi. Share ke teman-teman kalian juga nih yang masih bimbang mana yang bagus antara Shimano atau SRAM. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.